Selamat datang di program We Must Know dalam segmentasi LSD, Love, Singleness, and Dating. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya secara khusus akan berbagi satu pengajaran dari kata LSD, yaitu tentang singleness. Dan satu ketika seorang teman pernah berkata dan pernah sharing kepada saya sambil menyampaikan sebuah kalimat yang menurut saya kalimat yang lucu, namun ini adalah sebuah fakta. Teman saya pernah berkata bahwa korban patah hati jauh lebih besar daripada korban perang dunia. Ya. Dan ini sebuah realita yang sementara terjadi dialami oleh banyak orang, secara khusus anak-anak muda. Dan di kesempatan saat ini, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat apa kata firman Tuhan tentang singleness itu sendiri. Dan untuk memulainya, pada segmentasi singleness dari program We Must Know hari ini, saya mau mengambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan, ya, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku." Saya ulang, kalimat ini menarik. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan. Jadi dari ayat ini tidak hanya mengacu kepada status atau gender wanita saja, tetapi sekaligus kepada pria. Supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, menarik di kesempatan hari ini, ada beberapa hal atau poin penting sebelum saya masuk pada hal-hal yang mendasar. Saya mau sampaikan di menit-menit awal ini bahwa singleness bukanlah sebuah malapetaka. Jadi buat Anda yang saat ini mendengar pesan ini, singleness bukanlah sebuah malapetaka, bencana yang patut diratapi seumur hidup dari kekinian sampai kekekalan. Singleness adalah sebuah gift. Ya, firman Tuhan berkata, singleness itu sebuah gift, sebuah pemberian, sebuah anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kehidupan Anda, seperti halnya Paulus. Makanya memilih untuk tidak menikah adalah sebuah kebebasan dan sebuah keputusan setiap orang. Anda punya hak dan punya kebebasan untuk memilih untuk Anda tidak menikah. Itu tidak berarti bahwa orang yang menikah akan jauh lebih sempurna, jauh lebih enak, jauh lebih menyenangkan daripada orang yang single. Tidak demikian menurut firman Tuhan. Sebab setiap musim punya keindahan. Setiap masa ada proses pembelajarannya. Nah, kalau Anda sudah memahami bahwa singleness itu bukanlah sebuah malapetaka, bukanlah sebuah bencana, bukanlah sebuah tsunami kehidupan, tetapi sebuah pemberian, sebuah anugerah, sebuah gift. Nah, di masa-masa ini, di waktu-waktu ini, kalau Anda adalah orang-orang yang single, yang saya mau sampaikan, yang saya mau pertegas dan teguhkan buat Anda semua, buat kita semua, buat teman-teman, bahwa singleness adalah masa persiapan. Singleness adalah waktu-waktu di mana Anda perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di hari-hari ke depan Anda. Nah, makanya apa yang perlu dipersiapkan di masa-masa singleness itu jadi bahasan yang jauh lebih penting daripada kenapa saya nggak menikah, kenapa saya nggak punya pasangan. Kalau Anda seringkali berpikir kenapa Anda tidak menikah, Anda nggak punya pasangan, itu jauh lebih tragis daripada Anda memutuskan apa yang mesti Anda persiapkan di masa singleness Anda. Sekali lagi, singleness itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Nah, pertanyaannya di waktu sekarang, di saat ini adalah, apa yang mesti saya persiapkan di masa-masa single ini? Ada beberapa hal penting yang perlu Anda persiapkan di masa-masa single Anda. Yang pertama, yang perlu Anda persiapkan adalah jati diri Anda. Yang perlu Anda persiapkan adalah nilai diri Anda. Yang perlu Anda persiapkan adalah identitas diri Anda sendiri. Kalau Anda pria atau wanita menilai diri Anda
sesuai apa kata firman tentang diri Anda, maka apapun season dalam kehidupan Anda, mau season single, mau season lagi menjalin relasi, bahkan season dalam Anda menikah, Anda akan bisa menikmati seluruh season dalam kehidupan Anda. Anda tidak perlu membandingkan bahwa season pernikahan itu jauh lebih menyenangkan dari season single. Sebab tidak tercatat demikian di firman Tuhan. Setiap musim, setiap masa Alkitab bilang ada keindahannya masing-masing. Jadi bagaimana cara Anda memandang diri Anda, bagaimana Anda meletakkan nilai atas kehidupan Anda, atas diri Anda secara pribadi, itu akan sangat menentukan hubungan-hubungan yang seperti apa yang Anda akan jalin. Orang-orang seperti apa yang akan mendekat maupun menjauh dari hidup Anda. Orang-orang seperti apa yang akan menarik perhatian Anda dan Anda akan tertarik melihat orang-orang di sekitar Anda. Betapa pentingnya jati diri, nilai diri. Bagaimana Anda meletakkan nilai atas diri Anda sendiri. Makanya jangan heran begitu seseorang tidak mampu memahami atau tidak mampu melihat nilai dirinya dari kacamata firman, makanya seluruh pencarian kehidupannya di masa single akan mengais-ngais rasa bernilai, akan mencoba mengejar keberartian yang sampai kemudian membawa dia mengambil apapun, di mana apapun yang diambil itu mampu memberi nilai tambah buat dirinya sendiri. Nilai tambah Anda sesungguhnya tidak datang dari luar. Nilai Anda sesungguhnya, nilai diri sesungguhnya Anda tidak datang dari pemberian orang kepada Anda. Tetapi nilai sesungguhnya adalah apa kata Tuhan tentang Anda. Apa kata Tuhan tentang kepriaan Anda. Dan apa kata Tuhan tentang fungsi Anda sebagai seorang wanita. Makanya yang perlu Anda persiapkan adalah bangun identitas diri. Bangun nilai diri berdasarkan apa kata Tuhan. Jangan pernah Anda mengizinkan orang lain menilai diri Anda melebihi apa kata Tuhan tentang diri Anda. Bahkan dengar baik-baik buat rekan-rekan, buat teman-teman. Apa kata orang tentang Anda tidak akan punya arti banyak kalau Anda mampu menilai diri Anda berdasarkan apa kata Tuhan. Setiap orang punya hak memberi penilaian tentang Anda. Setiap orang punya hak memberikan pemahaman rasa bernilai kepada hidup Anda. Tetapi sesungguhnya yang meletakkan itu sesuatu yang bernilai apa enggak, Anda akan menerima apa kata orang tentang Anda, itu justru Anda lah yang memutuskan. Makanya di masa-masa single ini, persiapkan diri dalam hal apa? Nilai diri. Persiapkan dengan baik. Bagaimana Anda membangun nilai diri Anda, membangun identitas Anda. Sebab percayalah, apapun yang Anda bangun di atas identitas yang benar, makanya yang Anda bangun akan kokoh. Yang Anda bangun akan bertahan panjang. Anda mungkin pernah mendengar beberapa orang yang saya temui, Anda tertarik melihat figur seseorang. Saya mau kasih tahu hari ini, buat teman-teman di masa-masa single ini, atau mungkin lagi berupaya lirik kanan, lirik kiri gitu ya. Dengar baik-baik teman-teman bahwa karisma, kalau Anda melihat karisma seseorang, karisma membuat orang itu dikenal. Tetapi hanya karakterlah yang membuat orang itu dipercaya. Saya ulang teman-teman. Karisma akan mempercepat, akan membuat orang mengenal Anda. Orang itu mudah dikenal karena karismanya. Tetapi yang membuat Anda dan saya dipercaya oleh orang lain bukanlah karisma Anda, tetapi karakter Anda. Makanya yang pertama, mari pastikan teman-teman singleness hari ini, mari pastikan Anda punya nilai diri, jati diri, identitas diri, gambar diri yang benar menurut apa kata Tuhan. Supaya Anda tidak terjebak mengais-ngais kebernilaian, mengais-ngais keberhargaan tentang status Anda yang sesungguhnya. Itu yang pertama yang perlu Anda persiapkan. Yang kedua yang perlu Anda siapkan bukan hanya sekedar jati diri. Bukan hanya sekedar gambar diri Anda. Tetapi hal yang kedua yang perlu Anda persiapkan adalah kualitas diri. Oke? Bagaimana mungkin Anda bisa membangun relasi dengan banyak orang sementara Anda sendiri tidak punya kualitas kehidupan? Dalam beberapa kali di Alkitab, firman Tuhan jelas berkata, orang mesti melihat perbuatan kita yang baik.
dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi kualitas diri akan jadi faktor penting. Orang akan mendekat kepada Anda ditentukan oleh kualitas karakter Anda. Orang akan mendekat kepada Anda ditentukan oleh kualitas moral Anda. Orang akan mendekat kepada Anda ditentukan juga oleh kualitas kinerja Anda. Jadi, mari bangun kualitas diri. Kualitas diri yang seperti apa mungkin teman-teman bertanya? Kualitas diri dalam hal ini apa? Keahlian, kompetensi, bakat, minat, talenta, karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Semakin Anda punya kualitas diri Anda lah yang akan menarik banyak orang membangun relasi dengan Anda. Semakin Anda punya kualitas diri yang baik, yang bernilai, yang qualified, Anda tidak perlu berupaya untuk menjual diri Anda. Nggak perlu, tetapi persahabatan Anda diperluas karena kualitas diri yang Anda punya. Karena karakter yang Anda miliki menarik perhatian banyak orang. Makanya kualitas diri Anda harus teruji dan terpuji. Saya ulang, untuk menjadi orang yang punya kualitas diri yang baik, yang qualified, Anda mesti punya dua hal, teruji dan terpuji. Teruji keahliannya, teruji kompetensinya, teruji oleh waktu konsistensinya, namun terpuji karakternya. Banyak orang teruji kualitas skillnya, tetapi nggak terpuji karakternya. Ya, makanya kalau Anda kembali pelajari Alkitab, ya, kelompok komunitas juga orang-orang gereja mula-mula. Firman Tuhan berkata, semua orang kemudian tertarik kumpul dalam kelompok itu hanya karena apa? Persoalan teruji dan terpuji. Singleness berarti Anda memiliki kualitas diri. Sekali lagi, kualitas diri Anda akan sangat menentukan bagaimana Anda menempatkan diri Anda, bagaimana Anda memposisikan diri Anda di lingkungan Anda. Dan yang terakhir, bukan cuma jati diri, bukan cuma kualitas diri, tapi yang terakhir, yang ketiga adalah hubungan yang Anda jalin. Dengan siapa Anda bersahabat, itu sebenarnya menunjukkan nilai apa yang sementara Anda percayai. Ada beberapa dari Anda mungkin seringkali membangun hubungan dengan orang yang sembarangan. Kalau Anda membangun hubungan dengan orang-orang sembarangan, jangan kaget kalau hidup Anda menjadi sembarangan. Kalau Anda menjalin hubungan dengan orang-orang, menjalin persahabatan dengan orang-orang yang sembarangan, makanya jangan heran Anda akan punya networking yang sembarangan. Kalau kemudian Anda memutuskan menjalin hubungan dengan orang-orang sembarangan, jangan kaget kalau Anda akhirnya memilih pria yang sembarangan. Kalau Anda membangun hubungan-hubungan yang sembarangan, jangan kaget Anda akan bertemu dengan wanita-wanita yang sembarangan. Jadi hubunganmu akan sangat menentukan masa depanmu. Dan masa depanmu tersembunyi di balik hubungan-hubungan yang Anda bangun. Oke? Itu sebabnya pada kesempatan kali ini, saya berharap teman-teman saya berdoa bahwa 3 masa ini, 3 tools ini yang kita akan gunakan, yang menjadi panduan kehidupan kita di masa-masa single kita. Yang pertama, identitas diri. Itu tentunya berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup Anda. Sorotlah berdasarkan apa kata firman tentang Anda. Yang kedua, kualitas diri yang teruji dan terpuji. Dan yang terakhir, hubungan-hubungan yang Anda bangun. Hubungan-hubungan yang Anda kembangkan, yang Anda persiapkan, itu akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan Anda. Saya berdoa, biar kebenaran ini akan menolong kehidupan teman-teman, memberi panduan, memberikan checklist bahwa perjalanan masa single Anda menjadi perjalanan masa persiapan menuju apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda. Akhir kata, saya secara khusus mengucapkan selamat menikmati masa-masa single Anda, dan percayalah Tuhan selalu hadir di setiap pergantian musim kehidupan Anda. Sekian dari saya, dan sekian pula program We Must Know dalam segmen Singleness. Dan jangan lupa, seperti biasa, klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan kami menunggu komen-komen dari Anda yang akan menolong dan
membuat acara ini, program ini akan jauh lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.